Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadir jamaah kajian Ahad keempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang paling mulia oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta diberi kesempatan untuk taklim semacam ini. Karena sejatinya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslimah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, imam kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarganya, dan insya Allah mengucur juga kepada kita selaku umat yang setia menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadir yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kurang lebihnya kalau tidak salah tanggal 1 Maret ya, maklumatnya. Berarti hitungan 1 bulan lebih sedikit kita insya Allah sudah memasuki bulan agung tersebut. Nah, pada pagi hari ini sengaja saya memetik tema ada apa dengan puasa. Nah, ini puasa itu sejatinya sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, tapi kadang-kadang menjadi sebuah amalan ya, yang tidak terlalu dianggap penting karena kita ikut-ikutan kepada kebiasaan bulan Ramadan yang penuh dengan hiruk pikuk, terutama dengan bab mengadakan makanan, baik makanan untuk buka puasa maupun untuk bersahur. Nah, ini justru malah di sini letak yang kadang-kadang ketika Ramadan itu merupakan sebuah bulan madrasah ya, sebuah ajang pendidikan yang sangat bermakna, tetapi justru kita terjebak kepada sebuah pelajaran yang kebalikan dari makna madrasah tersebut. Pendapatan Bapak mestinya harus bertambah di bulan Ramadan karena belanjanya yang semestinya harus lebih diperkecil tapi semakin membengkak. Ibu-ibu yang dapurnya biasanya tidak selengkap pada bulan-bulan lainnya, justru di Ramadan itu dari mulai A sampai Z itu terkesan berlebih-lebihan. Nah, inilah kenapa saya pada pagi hari ini menyampaikan tema ada apa sih dengan puasa.
Para hadir yang dirahmati Allah, Ramadan itu sejatinya merupakan madrasah di dalam kita hidup dan kehidupan yang melekat dengan kebutuhan kita, baik kebutuhan yang bersifat di dunia maupun kebutuhan yang nanti akan kita raih ketika kita mencapai tujuan utama dari bulan Ramadan tersebut, yaitu dengan puasa. Kita sudah sering mendengar ya ayat-ayat yang masyhur ya. Quran surat Al-Baqarah pada ayat ke-183 ya. Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita padahal sudah paham banget dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, diseru bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, tetapi dipilih di sini untuk mengerjakan saum di bulan suci Ramadan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang ngaku beriman ya. Diwajibkan atas kalian semua untuk saum, untuk berpuasa. Kata Allah, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh aku kepada kaum sebelum kaum kamu ya. Artinya sebelum kaum Nabiullah Muhammad, saum itu sudah diwajibkan, Bu. Yang tujuan utamanya yaitu untuk mencapai derajat takwa. Nah, ini yang dimaksud di sini tadi, sebuah bulan yang mengajarkan atau madrasah untuk hidup dan kehidupan. Nah, apa yang tersirat dengan perintah saum di bulan suci Ramadan? Ternyata kalau kita petik tujuan jangka panjang, yaitu tujuan kita mendapatkan ridho Allah besok di akhirat, itu mengajarkan kita itu hidup perlu sabar. Sabar bagaimana, Bu? Ya, meskipun kita sudah mengumpulkan dari mulai pagi sampai menjelang maghrib, ada cilok, ada opor, ya, ada nasi, ada es buah dan sebagainya. Sebelum ada tanda azan berkumandang untuk berbuka puasa, maka kita perlu bersabar. Sabar tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan saum di bulan suci Ramadan. Bukan hanya makanan jasad, Bu, tetapi yang bersifat ukhrawi pun kita tahan. Ya. Tapi kenyataannya apa? Di bulan madrasah ternyata setan malah super canggih, super hebat menggoda kita semua. Betul, kita habis sholat subuh, ada kajian subuh. Selesai kajian subuh, ya, kata orang Sunda, cul dog dog lengit igelna. Ada nggak orang Sunda di sini? Ya, kita kalau menikmati seni itu bersemangat, indah sekali memahami untaian kalimat, untaian lagu indah. Tetapi begitu nasihat yang di dalam lagu itu tidak digendangi, Bu, tidak ada hiburan yang bersifat membuat sedap atau seni yang membuat kita itu hidup terasa indah, ternyata lupa dari makna seni yang tersirat di dalam lagu. Begitupun ilmu yang terkandung di dalam kajian, lupa ketika kita sudah mulai jalan pagi. Anak-anak kita sudah mulai tidak beretika lagi. Kalau ada orang tua yang latah, dilempar mercon yang kecil, kemudian cetar gitu ya, kuda, dia senang, tertawa terbahak-bahak dan semakin menggoda orang yang latah. Dan tidak sedikit kecelakaan-kecelakaan yang bersifat side effect daripada Ramadan yang tadi tidak menempatkan sebagai metode madrasah tersebut. Yang muda, ya, yang mudi kadang-kadang mengumbar syahwat mata. Padahal kita tahu persis ya, yang namanya setan paling pinter. Jatuh cinta itu datangnya dari mana, Bu? Ya,
pandangan pertama itu dari mata, waduh, ada seorang gadis ya menor, bibirnya merah, ini mata mulai Bu. Ya. Beda dengan sekarang, ketika ada kajian ba'da subuh, setan paling pinter juga, mata yang digoda, bukan lihat ustadznya, tetapi balapan, cepet-cepetan gitu ya, memberikan fasilitas kepada setan. Untuk apa? Untuk bergelayutan di kelopak mata ya. Ustadznya ceramah ya, mengeluarkan energi, tapi di belakang ternyata sambil les-lesan, ngantuk ya, ini setan. Nah, ini apakah iya atau tidak? Kalau di tempat saya di sana itu sering terjadi seperti itu Bu. Mudah-mudahan di sini juga tidak terlalu berbeda. Nah, ini sebagai muhasabah saja, apakah kita sudah memberikan pendidikan yang baik kepada keluarga kita, anak-anak kita. Nah, ini yang disebut tadi, Ramadan itu adalah madrasah hidup dan kehidupan ya. Kenapa kita belajar sabar di dalam bulan Ramadan? Tujuan jangka panjang sabar itu merupakan sebuah modal awal. Orang pengen sampai ke titik cita-cita menjadi takwa pun perlu sabar. Sabar ketika menunggu azan untuk berbuka puasa, yaitu adzan maghrib ya. Kemudian sabar juga menahan hawa nafsu untuk misalnya pengantin baru ya. Jadi bukan tidak boleh berhubungan intim suami istri, tetapi di dalam bulan Ramadan tahan dulu syahwat untuk jima. Nanti setelah selesai berbuka puasa silakan halal. Nah, ini sabar-sabar yang seperti ini di dalam bulan Ramadan itu betul-betul dilatih untuk kita semua semakin melaksanakan kesabaran itu bisa konkret, bisa nyata, bisa tertib di bulan Ramadan. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang terlalu sibuk di bulan Ramadan, dari mulai menyiapkan kebutuhan rumah tangga dari bapak yang bekerja. Ini kalau saya cerita Bu, kalau hitung-hitungan apa iya saya sampai enggak ya? Dari mulai melayani profesi, kemudian sampai ceramah, sampai ngimami, sholat taraweh, tadarus, kemudian ini kalau dihitung, dibikin jadwal, nggak bakal kebagian Bu. Rasa-rasanya hari-hari untuk Ramadan itu bukan 24 jam, pengennya itu mungkin 36 jam atau 48 jam baru akan cukup untuk memperoleh hikmah bulan agung tersebut. Tetapi itu yang namanya bulan penuh dengan barokah. Yang sibuk, yang betul-betul padat acara, ternyata di bulan Ramadan itu kita diberi barokah oleh Allah. Ternyata iya ya, uang ternyata cukup untuk sampai ke Idul Fitri. Persediaan beras yang kelihatannya minim, ternyata ada rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudian ilmu semakin bertambah. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ternyata banyak juga kesempatan-kesempatan hari-hari bertarbiyah, hari-hari pembelajaran seperti sekarang ini. Nah, kalau kita mencermati ketidaksabaran itu tidak dilakukan oleh seorang muslim yang diajarkan di bulan Ramadan, ternyata banyak kejadian-kejadian yang akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, misalnya kita melihat sering Ibu traveling atau jalan-jalan gitu ya, kalau di bulan Ramadan menjelang ke Hari Raya Idul Fitri, yang namanya macet itu karena apa? Karena sudah tipisnya kesabaran dari diri kita. Mobil yang besar, mentang-mentang besar, dia seenaknya sendiri ya, menghabis-habiskan jalan, tidak mau minggir, tidak mau memberi kesempatan mobil-mobil kecil ya. Begitupun mobil kecil
Tidak tahu diri Bu, salip-salipan sehingga terjadi kecelakaan, sehingga yang macet semakin macet. Nah, kemudian di pasar Bu, ya ini yang namanya perpegan ya. Orang yang sudah dapat belanja super banyak, besar gitu ya, tidak mau mundur karena masih merasa kurang dan tomah serta serakah. Ya. Sehingga yang kecil-kecil dorong-dorongan, desak-desakan, pengen pula supaya seperti orang yang sudah dapat belanja banyak. Sehingga terjadinya apa? Gontok-gontokan, dorong-dorongan. Yang namanya puasa perpegan akhirnya apa? Puasanya batal. Nah, ini sudah hilang kesabaran di sana. Nah, kemudian dalam bulan Ramadan pula, dalam tujuan jangka panjang, itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk istiqomah. Saya tidak ingin mengartikan istiqomah, mungkin sudah pada paham ya. Kemudian melatih kita juga ulet serta tahan uji. Kenapa harus istiqomah? Ya betul, Ramadan itu mengajarkan dari 10 hari pertama ini bulan penuh dengan maghfirah, ampunan ya. Kemudian bulan penuh dengan berkah. Sampai akhirnya digenap hitungan atau ganjil hitungan terakhir Ramadan, kita harapannya tuh lulus uji ya. Dari mulai godaan yang bersifat materi, orang lain wah menjelang Idul Fitri sudah belanja kulkasnya anyar ya, motornya baru, sedangkan kita baju baru aja sudah ditangisi oleh anak belum bisa beli. Dilatih sabar, tapi tetap terus istiqomah. Meskipun belum bisa beli untuk baju baru anak dan cucu, tapi tetap harus istiqomah melakukan perintah. Supaya apa? Supaya ketakwaan kita itu semakin hari semakin meningkat. Supaya Ramadan hari ini misalnya ya, itu lebih baik daripada Ramadan kemarin. Dan Ramadan yang akan datang yang kita akan jemput nanti sebulan ke depan, supaya lebih baik dari Ramadan yang tahun kemarin. Itulah yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam istilah kesabaran, kemudian ulet, tahan uji ya, saya pengen mengangkat sebuah dongeng, sebuah tarikh Islam. Pada saat pertempuran yang dikomandoi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi ada kekalahan pada fase peperangan, dan anak buahnya, tentaranya itu ada yang menjadi tawanan raja yang kafir, raja yang bengis terhadap Islam. Nah, peristiwa itu terjadi di bulan suci Ramadan ya. Terjadinya peperangan ini, terjadinya kekalahan terjadi di bulan Ramadan. Nah, pendek cerita, prajuritnya Salahuddin itu yang pertama itu diadili oleh raja yang bengis dan raja yang kafir, itu akan dihukum pancung dan dihukum mati. Tapi sang Perdana Menteri itu mengusulkan, wahai raja yang mulia, apakah tidak sebaiknya tawanan ini kita ampuni tapi dengan persyaratan-persyaratan ya. Sang raja kemudian memberikan pertanyaan balik, syarat apa yang kira-kira akan disampaikan kepada tawanan yang jelas-jelas sudah menggempur, sudah melawan, sudah merusak pasukan kita, kata sang raja yang bengis tadi. Sang Perdana Menteri itu memberikan usulan bagaimana kalau tawanan itu ditawari jabatan yang tinggi, kemudian diberi kedudukan yang enak ya, diberi kekayaan yang besar, diberi jabatan yang sangat besar, dan diberi istri yang apa? Bukan istri yang besar ya, istri yang cantik gitu ya. Akhirnya Perdana Menteri itu disetujui oleh sang raja, maka dipanggillah tawanan pertama.
Ya. Hai tawanan, antum dimohon menghadap kepada sang raja kami. Antum akan dibebaskan dan diberi kedudukan tinggi serta diberi jabatan yang hebat untuk raja kami, untuk membela raja kami. Maka ditawarkanlah jabatan yang tinggi, ya, kemudian penghasilan yang besar, rumah yang megah, istri yang cantik. Tetapi tawanan itu kemudian memberikan jawaban, saya berjuang itu tidak butuh iming-iming dan emeng-emeng. Saya berjuang dari tidak punya apa-apa sampai menjadi kita punya apa-apa, tidak butuh apa yang ditawarkan oleh raja kalian. Marah sang raja itu. Kemudian pendek cerita, maka dihukum pancung dan dipenggal lehernya. Tapi pada kejadian kepalanya yang gelutuk, terpisah dari badannya, darah bercucuran kemana-mana. Kemudian wajah dari penggalan kepalanya itu meripatnya merem, tapi bibirnya senyum. Dan yang istimewanya lagi, si tawanan itu kepala yang sudah terpisah dari badannya ternyata ngaji. Heran Perdana Menteri dan melaporkan kejadian ini kepada rajanya. Apa yang dibaca? Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini pasukan yang dalam kondisi berperang dan berpuasa. Ternyata ketika sabar atas ridho yang dinanti dari Allah, gambaran keindahan surga, sang bidadari yang sudah memanggil-manggil di janahnya Allah terlihat dalam gambarannya, sehingga ayat ini muncul. Waduh, raja itu heran dan kagum betapa hebatnya ini orang Islam yang betul-betul istiqomah mempertahankan akidahnya dan amalan saum di bulan suci Ramadannya ini. Singkat cerita, tawaran yang kedua, coba tawari dengan hadiah yang begitu lebih besar dari hadiah yang pertama. Maka dipanggillah tawaran yang kedua juga. Ternyata jawabannya apa? Aku tidak butuh apa yang kau tawarkan. Saya pengen cepat dipenggal karena aku akan ketemu dengan Sang Maha Kuasa. Waduh, ini lebih hebat lagi, Bu. Sudah tidak ngajak berdiskusi lagi, tapi sudah pengen cepat dipenggal, pengen cepat bertemu dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semangat Ramadan yang betul-betul memberikan sebuah dorongan dan motivasi yang begitu besar, begitu dahsyat, bahwa ridho Allah itu melebihi dari segalanya. Tapi kalau kita sekarang, Bu, ya, fenomena di tahun-tahun ini dan waktu-waktu sekarang ini aneh, Bu. Ada pagar laut. Apa iya sih tidak ada yang mengaku tiba-tiba muncul bambu tukul di tengah laut gitu ya, sepanjang 30 km. Semuanya tidak pernah ada yang ngaku gitu ya. Bahkan ada yang ngaku tapi ngaku palsu, Bu. Sekelompok nelayan katanya ini adalah kemandirian swadaya masyarakat dan sebagainya. Setelah dihitung-hitung, nggak mungkin lah ini orang nggak tahu diri apa sih ya. Pasang pancang bambu sepanjang 30 km ya. Apa berapa ya? 30 betul ya? 30 km duitnya mardia gitu ya. Kata orang Tenggul itu duitnya mardia. Masih kelingan Ibu nggih? Dulu saya diceritani sama almarhumah mertua saya. Mungkin kalau orang Tanjung kenal ya dengan Bu Guru Sri Utari ya. Itu saya didongeng Ibu waktu jadi pengantin. Di sini tuh ada yang namanya mardia, tanahnya wah banyak banget. Itu ceritanya karena dengar menantunya tuh tanahnya banyak. Sing hati-hati, akeh tanahnya, sugih hartanya tapi tidak boleh sombong. Saya masih ingat banget itu. Ya. Masih ingat jadi cerita sedikit.
saya menyekolahkan anakku yang jadi istrimu itu di luar gaji pegawai negeri sebagai seorang guru. Dulu kan guru nasibnya tidak ada sertifikasi, tidak ada apa, kecil Bu ya. Cerita Bu, pengen menguliahkan dengan anak yang sudah jumlahnya lebih dari 5 gitu ya, itu susah payah seorang guru Bu. Sampai dilawani luruh godong pisang, kemudian diikat dibawa ke pasar, sampai pada saat mau bayar kuliah tidak punya uang, ke Pegadaian tuh nggadekan tapih Bu. Tapih itu apa samping ya, saya masih jadi ingat ini. Tapi beliau istiqomah pengen menyekolahkan putrinya, sehingga pesan Bu, jadi besok kalau misalnya jadi istrimu, tolong tetap saya minta jangan sampai tidak boleh bekerja sebagai guru gitu ya. Waduh, ini amanat yang ini. Tapi saya nganyang, saya rencana Bu, kalau sudah umurnya 50 tahun dengan istri saya pengen bareng-bareng untuk pensiun dini. Tujuannya bukan untuk tidak amanah terhadap ibu, tetapi pengen lebih istiqomah untuk segmen akhirat. Tujuan pensiun itu begitu Bu, karena apa? Jadi pensiun tuh pletek, ada fingerprint, ada apa dan sebagainya. Waduh pusing Bu ya. Saya tugasnya sibuk ini Bu Bidan, senyum-senyum nih, tahu karena orang kesehatan tuh ya di rumah jadi tunggu pasien, di puskesmas juga sudah ngantri, itu udah hiruk pikuk pekerjaan. Sehingga 50 tahun kita ada kebolehan untuk pensiun dini, sehingga betul ternyata indah Pak pensiun dini itu ya. Ini saya bisa ketemu dengan ibu-ibu tuh gara-gara pensiun dini Bu. Kalau nggak pensiun dini mana mungkin saya punya kesempatan begini ya. Yang penting nyunati jam 3 pagi, subuh selesai gitu ya, pada subuh ngisi pengajian, ada kajian-kajian yang lain, kemudian jam 7, jam 6 itu sudah melayani pasien. Nah, ternyata cerita ini juga teralami, hanya ini perangnya perang fisik, tapi kalau saya perangnya perang memerangi syahwat duniawi ya. Ternyata Bu, sawah yang banyak, mobil yang banyak ya, rumah juga udah banyak gitu ya Bu. Ternyata tidak pernah merasa cukup. Sudah punya 5 pengen punya 10, sudah punya 10 pengen. Ternyata setelah akhirnya berbarengan dengan usia semakin matang, semakin tua, ternyata hikmah itu, kecukupan itu adanya di dalam hati kita. Maka jangan berkecil hati bagi orang yang tidak punya harta banyak Bu ya, karena apa? Yang berharta banyak itu besok repot ditanya sama Gusti Allah tuh bukan cuma hanya dari mana kau peroleh hartamu, nanti ada lagi Pak, untuk apa kau belanjakan, untuk apa kau tasarufkan. Maka para agnia yang di sini, yang pada hadir di masjid ini, kalau ada sahabat-sahabat kita yang berkekurangan, yang butuh bantuan, jangan eman-eman. Mari kita bantu, kita ringankan penderitaan sahabat-sahabat terdekat kita. Inilah pentingnya berjamaah. Kalau di dalam jamaah ini masih ada yang berkekurangan, kemudian kita masih masa bodoh, wah aku setoran siake, bayar semesteran anak kuliah juga masih butuh uang banyak. Ngapain mikiri orang lain? Kalau pikiran-pikiran seperti itu masih berkecamuk di dalam dada kita, berarti kita itu semangat Ramadan, bersabar, ulet, dan istiqomahnya masih berpeluang. Berpeluang apa? Dikasih tanda tanya besar. Apakah saya sudah benar Ramadannya? Nah, kalau belum benar, mari kita benarkan, mari kita betulkan, mari kita perbaiki pada Ramadan yang akan datang. Ini untuk jangka panjang. Nah, singkat cerita, tawaran yang kedua pun sama. Aku siap dipenggal, tidak usah bertele-tele dengan janji-janji manis rajamu yang bengis dan memusuhi Islam. Aku rela menjadi tahanan, ini adalah konsekuensi logis menjadi seorang prajurit ditahan. Saya siap dengan kondisi apapun. Dipenggal pun kami siap, karena apa? Allah sudah senyum, Allah sudah memanggil panggilan yang paling indah untukku. Semakin marah, maka Raja Bengis itu udah nggak usah banyak cincau, bunuh saja. Maka dipenggal pula lah ya kepala tawaran yang kedua. Ternyata
Sama Bu, ada keajaiban. Dipertontonkan di hadapan raja yang bengis dan perdana menteri yang mengeksekusi. Nah, pada cerita ini ya, ayat yang dibaca oleh kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Nah, ini saya harus dibantu ini yang boleh dicari di dalam Quran surat Al-Qiyamah ya, surat ke-75 ayat 2. Ila rabbaha sebentar, ini pada ayat yang pertama itu ada yang dibaca terlebih dahulu yang wujuhu yawma idzin nadhirah ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya ila rabbiha nadhirah. Itu artinya wajah-wajah orang-orang mukmin yang betul-betul membela agamanya pada hari itu berseri-seri Bu, karena sudah dipanggil oleh Allah dengan janji Allah yang penuh dengan kenikmatan, yaitu jannah. Jadi kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya itu bisa ngaji Bu. Nah, itu nanti jadikan semangat Ramadan ini kita memiliki semangat seperti tawanan yang pertama dan yang kedua. Tetapi sebaliknya pada tawanan yang ketiga ini ternyata setelah ditawari dengan berbagai macam fasilitas, beliau tergiur. Oke, sang raja yang mulia, saya tidak pengen mati konyol, orang pengen mati sangit kayak tawaran pertama sama tawaran yang kedua. Aku siap menjadi pengabdimu, aku siap keluar dari Islam, aku siap membela sang raja yang mulia dan yang dihormati. Nah, kemudian raja itu berpikir, berdiskusi dengan perdana menteri. Wah, dipikir-pikir, saya justru malah kagum sama tawaran pertama dan tawaran yang kedua, kata sang raja. Betul-betul itu orang hebat. Kalau bisa perdana menteri dihidupkan kembali, gitu ya. Dua tawaran yang tadi. Waduh, bagaimana suruh menghidupkan orang yang sudah dipenggal? Tak sanggup raja. Ya sudah, orang yang ketiga ini dia betul-betul orang yang kurang ajar. Jadi Pak Tanjung itu orang kurang ajar, orang yang kebangetan. Sahabatnya sendiri, rajanya sendiri, kemudian agamanya sendiri ditinggalkan demi apa? Ini hatinya sangat busuk. Jangan-jangan nanti pada saat dia punya kesempatan, dia akan menusuk dari belakang, penggal saja. Akhirnya Perdana Menteri datang kepada tawanan ketiga. Ternyata janji yang setadinya mau dijadikan gubernur, mau dijadikan bupati, dicabut kembali oleh raja. Wah, kenapa? Nah, justru kalian itu sangat menjadi orang yang dicurigai oleh raja kami. Ceritakan cerita raja tadi. Wah, kalau misalnya saya tetap harus dipenggal seperti tawaran pertama dan kedua, saya izinkan untuk kembali menjadi seorang muslim. Silakan, diberi waktu hanya beberapa menit. Ternyata Bu, apa yang terjadi dari pelajaran ini? Mau bersahadat asoy. Nah, ini nggak pernah ini. Sulit sekali. Bibir, lisan dan lehernya seperti terkunci, seperti terjerat. Tidak berkuasa lagi mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngomong as ya, kangelan ya. Betul-betul seperti tercekik. Nah, akhirnya nasib tawanan yang ketiga ini pun dipenggal seperti tawanan yang pertama dan yang kedua, dan menjadikan sebuah pelajaran bersama pun ngaji Bu. Kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, namun ayatnya yang dibaca itu berbeda dengan suasana ayat-ayat sebelumnya ya.
Afaman haqqo alaihi kalimatul azab, ya. Afa anta tungkidu man finnar. Jadi ini berbeda sekali buat pelajaran yang 180 derajat berbeda dengan ayat-ayat yang dibaca oleh tawanan pertama dan kedua. Ternyata setelah kita pelajari artinya, maka apakah engkau hendak mengubah nasib kepada orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Nah, apakah engkau wahai Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada di dalam api neraka? Maka itu tak ada kesanggupan bagimu wahai Muhammad, kata Allah. Itu adalah keputusanku. Maka tentang urusan melaknat itu urusan Allah. Tentang urusan membuka hidayah atau menutup hidayah itu urusan Allah. Tapi untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ridho dari Allah itu butuh proses, Bu. Maka puasa itu betul-betul harus dilakoni sesuai dengan protap yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, itu tujuan jangka panjangnya ada apa dengan puasa. Nah, ini yang kesekian kalinya ternyata dari tujuan jangka panjang yang tadi disampaikan, ada pula yang namanya saum di bulan suci Ramadan itu yang nanti kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan yang akan kita terima saat berpuasa dengan baik dan benar ternyata memiliki hikmah, ya, yaitu ada 9, minimal ini paling sedikit tuh 9 manfaat saum di bulan suci Ramadan untuk kesehatan kita bagi orang-orang yang mengimani dan nurut atas perintah saum di bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama, 1, menurunkan berat badan, Ibu. Ini buat orang-orang yang susah berat badannya turun, maka rajin-rajinlah saum bulan suci Ramadan secara baik, ya. Yang kedua, mampu memberi jaminan kesehatan kepada sistem kardiovaskuler atau kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga, ini akan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kenapa? Nanti kita jelaskan. Yang keempat, ternyata dengan saum di bulan suci Ramadan itu mampu mengendalikan nafsu makan, sehingga kita tidak menjadi orang yang rakus, yang serakah, yang semena-mena menyantap makanan dan minuman, ya. Kemudian yang kelima, puasa di bulan suci Ramadan itu justru malah mampu meningkatkan fungsi daripada otak kita. Yang keenam, justru yang tidak pernah kelihatan oleh kita, ya, terjadi detoksifikasi yang sangat maksimal itu pada saat kita sedang berpuasa. Nah, kemudian yang ketujuh, bagi orang-orang yang pengen mempertahankan kecantikan, ya, pengen wajahnya selalu berseri-seri, glowing dan sebagainya, berpuasalah dengan cara yang baik karena akan menimbulkan kesehatan kulit dan mencegah jerawat. Ini bener loh, Bu. Nanti ada tinjauan ininya, ada rasionalisasinya, ya. Yang kedelapan, ini sangat dibutuhkan dan bisa mencegah untuk mengurangi resiko terjadinya DM. Diabetes, di situ atau diabetes, ya, atau kencing manis, ya. Kemudian yang kesembilan, ini sangat membantu menjaga kesehatan mental. Mental kita itu berarti mulai komponen otak dan hati kita itu selalu jernih, selalu bersyukur, selalu apa? Menghadirkan nilai-nilai ilahiyah terhadap pola berpikir dan pola hati kita. Ini Masya Allah. Ya, suasana itu setelah selesai Ramadan itu nanti akan ada kata-kata akan indah pada waktunya kita berpuasa. Berbuka rasanya indah, selesai Ramadan rasanya indah. Keluarkan zakat fitri untuk mensucikan
diri kita dari dosa-dosa. Ini Masya Allah ya. Nah, ini mungkin selanjutnya bisa sambil dibaca sendiri ya. Meski tidak mengkonsumsi makanan dan minuman selama beberapa jam Ibu ya, puasa itu justru bisa membawa berbagai manfaat penting. Bagi apa? Bagi tubuh kita. Adapun beberapa manfaat puasa bagi kesehatan itu, satu, mengurangi resiko diabetes dan menurunkan berat badan. Kenapa? Berat badan yang ideal itu dibutuhkan oleh kita. Ini orang-orang yang seperti saya ini sudah tidak ideal, Bu. Kalau selamatan kendurian itu ya, duduk sila lama, ini semutan, Bu. Perasaan perut sudah ganjel gitu ya. Ada perasaan tidak nyaman. Belum lagi penyakit-penyakit yang mengintai kepada orang-orang yang obesitas. Maka berbahagialah ibu-ibu yang masih slim, bapak-bapak yang masih slim nih. Seperti Pak Abdul Rosid ini, tengginas nih orang-orang begini ya. Yang masih seperti ini tuh betul-betul dipertahankan. Jadi jangan punya pandangan bahwa orang sehat itu harus gemuk, Bu. Ini keliru. Ini konsep yang sangat keliru dari orang-orang tua pendahulu kita. Makan sing akeh, makan sing wareg supaya lemu itu keliru ya, Bu ya. Tapi makannya itu makan yang berkualitas ya. Jangan gembos yang kira-kira beracun, sing penting sedap enak dihajar terus itu. Tidak begitu. Tetapi makan itu harus diikuti dengan ilmu pengetahuan. Oh iya, kebutuhan vitamin dan nutrisi mineral adanya di mana? Sayuran dan buah-buahan. Sehingga anak-anak kita jangan dicekoki makanan Indomart, Alfamart terus, Bu. Ya, ada apa namanya? Makanan siap saji, mie instan, kemudian biskuit, roti gitu ya. Waduh, itu. Sehingga anak-anak kita sekarang sudah jauh dari hobi dan suka terhadap sayuran dan buah, Bu. Ya, ini sudah bahkan ini yang sedang selaka lagi, sudah mulai tergeser, nasi sudah digantikan oleh roti dan oleh apa namanya mie instan. Nah ini jadi bukan hanya di Indomart, Alfamart saja, tapi itu maksud saya banyak di tempat itu ya. Karena sedikit-sedikit anak dibawa belanja, hanya milih sendiri. Jadi tidak pernah dibawa ke pasar tradisional, milih sayur sendiri, milih buah sendiri. Sekali-kali anak kita dibiasakan supaya suka dan cinta terhadap sayur dan buah-buahan. Nah. Kemudian manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, jika dilakukan dengan baik dan benar, ternyata menyimpan manfaat kesehatan, bahkan tidak hanya secara fisik. Puasa juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental. Nah ini yang menurunkan berat badan. Ini dasar hukumnya kita baca ya, pada Quran surat Al-A'raf ayat ke-31, surat ke-7 bisa dilihat. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Ini sudah pernah dijelaskan. Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah ini, Bu. Kalau kita makan minum berlebihan, kita itu manusia, Ibu. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah, diberi kelebihan-kelebihan. Ada akal dan ada hati. Ya. Kalau yang namanya hewan itu hanya diberi akal saja ya, tetapi dia tidak diberi pikiran dan hati ya. Sehingga Ibu bisa lihat ya, yang namanya makanan sebanyak apapun terus pengen yang ngunyem terus itu ya, Bu. Makanya orang yang seperti ini berarti kayak ke kebo. Nah, tetapi kalau kita mengambil perbedaan, kita anak sudah 5 tahun saja tidak pakai celana, suruh keluar dari rumah itu sudah punya rasa malu. Itu berarti sudah ditanamkan al-haya'u minal iman ya. Malu itu sebagian daripada iman. Coba kalau Ibu lihat kuda jalan-jalan dari mulai ke pasar, di tempat wisata nggak pakai celana, apa dia pernah punya rasa malu? Nggak ada kan, kuda, Bu, yang gede gitu ya.
itu nggak pakai celana, nggak punya rasa malu, itu bedanya di situ. Nah, ini yang dimaksud tidak boleh berlebih-lebihan makan dan minum itu, kita menghindari obesitas. Maka dengan berpuasa itulah menjadikan sebuah jalan terbaik untuk mendapatkan kesehatan, ya. Nah, itu bisa dilihat langsung ya. Bisa menurunkan berat badan, pasalnya puasa dapat meningkatkan metabolisme. Jadi berat badan itu bisa dikendalikan karena apa? Metabolisme terjadi pada bulan Ramadan pada saat kita sedang berpuasa. Ini ada Pak Mantri nih sama Bu Bidan. Kira-kira gimana mekanismenya? Apa iya sih Ramadan atau puasa? Ramadan itu bulan tarbiyah, Bu. Harapannya selesai Ramadan, puasanya teruskan dengan sunnah Senin Kemis. Kalau mampu puasa Nabi Dawud, itu terus. Jadi jangan tadi culdog-dog legit igel. Nah, suasana Ramadan sudah selesai, kembali kepada geliman dosa. Bukan seperti itu, tetapi terus sholat jamaahnya semakin ditambah, kajian-kajiannya semakin rajin, ya. Kemudian mengelola makan minum yang tidak berlebih-lebihan seperti ayat tadi kita jalani, sehingga tadi metabolisme itu akan lebih maksimal. Metabolisme itu sebuah proses, bagaimana mulai makanan digiling, diserap, kemudian menjadi tenaga, yang satu ada yang disimpan, yang satu lagi bagian ada yang dibuang. Nah, pada saat sedang saum di bulan suci Ramadan, ketika kita, ini ada hadis ya, jadi tidurnya orang sedang berpuasa saja, itu besok itu akan diberi pahala, bau mulutnya wangi seperti minyak kasturi. Tapi jangan dipelintir, Bu. Wah, kita habis makan jengkol, habis makan makanan yang baunya tidak enak, jangan disikat. Nanti ini bau jengkolnya itu akan diganti gitu ya. Tapi kita orang yang sehat di dalam berpikir, di balik cara menafsiri hadis ini harus lebih yang produktif. Orang yang tidur ngiler sampai baunya tidak enak pun akan digantikan harumnya besok di surga seperti harumnya misik apa kasturi. Kasturi ada yang misik juga, ada yang kasturi juga. Nanti itu intinya sebuah gambaran akan diberi keharuman yang luar biasa. Tetapi kita tafsirnya lebih produktif, lebih ke nilai-nilai yang positif. Orang yang tidur berpuasa sampai ngiler, oleh pahala, Bu, dijanjikan pahala yang luar biasa. Apalagi orang yang berpuasa tetapi menebar manfaat untuk orang banyak. Yang jadi pak guru tetap mengajar, yang jadi pak kiai tetap ngaji, yang jadi santri tetap rajin datang ke kajian-kajian. Jangan tidur, kata orang Banjar aja tuh bekok melulu, Bu, ya. Jadi tidur melulu, Bu, karena akan diganti di surga besok, tapi diolah menjadi tafsir yang produktif. Nah, itu yang dimaksud bahwa orang yang sedang Ramadan tadi berperang saja, di dunia saja digambarkan ketika kepalanya terpenggal dari tubuhnya, masih memberikan dakwah kebaikan-kebaikan kepada umat-umat yang akan datang pada kemudian hari. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Jadi kalau dalam istilah kedokteran itu, orang yang berpuasa, sedikit ya sebelum ke jantung tadi saya rasionalisasinya, kenapa metabolisme itu semakin aktif di sana? Karena apa? Pada saat sedang berpuasa, tenaga dibutuhkan untuk hidup, untuk bekerja, itu mengambilnya bukan dari makanan yang kita makan. Orang yang gemuk, orang yang sudah banyak menyimpan karbohidrat atau gula di dalam tubuh, Pak, di dalam lever, di dalam otot, itu terjadi mikrofag. Kalian ya, Pak Mantri, mikrofag itu adalah pencernaan yang bersifat mikro, yang bersifat kecil, karena tidak bisa dilihat, Bu. Kalau kita mencerna, ada jagung masuk, ada nasi, ada tahu, ada daging, ada macam-macam, itu kelihatan, dikunyah, ngunyem terus itu ya. Nah, itu biasanya itu. Kalau Ramadan itu kan semua dikumpulin, ya. Nah, ternyata bagi yang berlebih-lebihan makan, Bu,
Ini di bulan Ramadan itu bukan memperoleh hikmah sehat, malah penyakit semakin penuh di rumah sakit, di rawat inap itu ya. Karena apa? Cilok masuk, tahu masuk, semua masuk, rujak, ada es dan sebagainya, semua masuk. Padahal setelah berbuka puasa itu kan butuh hati-hati makan. Ya. Akhirnya yang penyakit diare, mencret itu ya. Pas mulai terawih, ya sudah sendawa, napasnya bau makanan. Kemudian malamnya ada irama keroncong di dalam perut. Paginya apa? Wesel, udah. Akhirnya terjadi dehidrasi, kekurangan cairan karena diare, masuk rumah sakit. Itu karena apa? Tadi tidak mengamalkan makan dan minumlah tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, sekarang yang kedua, ya, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler itu betul-betul sangat terjaga, ya. Di sana dikatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 77, monggo sama dibaca, ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, ya. Maksudnya hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu yang telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Karena apa? Faham-faham yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang hikmah puasa, tentang tujuan jangka pendek puasa di dunia, itu sering dikonotasikan. Wah, aku tahu Pak dokter, dua sakit mah bukan puasa. Pas berobat ditanya, ibu saung kalau tak gadah emah, ya iya, yang namanya lambungnya punya semua. Emah itu kan bahasa kedokteran, lambung itu bahasa kita. Saya punya emah, orang dua emah ya orang bisa maam, gitu ya. Artinya maksudnya punya sakit emah. Ya. Padahal ada beberapa kelainan lambung yang disebut hipersekresi asam lambung akan lebih bagus, lebih kondisinya sehat ketika dilatih dengan berpuasa. Nah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, memang pada sakit-sakit yang berat, ada beberapa yang boleh untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Nanti pada berikutnya ada ayat surat Al-Baqarah ayat 184, ya. Yang boleh itu yang dalam bepergian, yang sedang sakit, ya. Sakitnya itu terjemah sana ada tafsir yang lebih ini. Sakit yang seperti apa yang boleh meninggalkan? Sakitnya panu, wudun yang jauh dari tenggorokan gitu ya, ya tetap puasa. Nah, ini sepintas aja. Panu kok katanya saya sakit Pak, nggak puasa gitu ya. Sakit mah karena misalnya perih sedikit ya, itu namanya konsekuensi logis orang sedang berpuasa, itu pasti perih di awal-awal. Nah, ini rasionalisasinya ya. Seorang yang berpuasa selama 1 bulan penuh diketahui memiliki resiko penyakit jantung, kolesterol tinggi, serta tekanan darah tinggi, ya. Ini akan menjadi semakin membaik, Bu. Karena apa? Ternyata orang yang sedang berpuasa, Bu, hati menjadi tenang, sejuk. Jadi orang yang hatinya tenang, itu jantung tuh kadang-kadang tidak berdenyut kencang seperti orang yang kaget, seperti orang yang sedang marah, seperti orang yang sedang bernafsu mengejar dunia yang berlebihan. Jadi jantung itu semakin tenang, kerjanya semakin natural. Nah, ternyata juga teh tahu ya, buah bukan teh Jawa Barat. Kalau teh Jawa Barat itu berarti kakak, ya. Nah, tapi teh yang sering dijadikan sebagai minuman wajib, ya, saat atau berbuka puasa, ini ternyata mampu menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Nah, itu bisa dibaca. Ternyata mengandung jenis antioksidan, ya, namanya flavonoid. Ini penting, Bu, pengetahuan, ya. Ibu-ibu Aisyah ada yang berangkat nggak? Ada ya. Nanti tak tanyakan, Bu, kalau di ibu-ibu Aisyah banyak pertanyaan nanti tak sampaikan ini nanti ditanyakan, ya. Kemudian
mampu mencegah naiknya kadar kolesterol, ya. Kemudian melancarkan peredaran darah serta menurunkan resiko diabetes. Jadi teh itu bukan teh yang manis banget. Tadi kayak Pak Abdul Rosid katanya, anak sering lemes kalau tidak minum manis itu ya. Mungkin termasuk orang yang makan nasinya sedikit jadi gampang lemes. Kan ada orang yang lambungnya gede, Bu. Kalau makan tuh kalau nggak 2 piring mentung gitu ya, itu belum puas rasanya. Tapi kalau Pak Abdul Rosid mungkin termasuk orang yang makannya sedikit, mungkin lambungnya kecil, mungkin karena orangnya juga kecil ya, jadi makannya sedikit sehingga gampang lemes. Maka perlu dibantu dengan minum gula yang cukup. Tapi bagi orang yang punya pabrik gula, Ibu, ini sebaliknya, harus menyesuaikan. Wah, saya punya pabrik gula, artinya punya sakit gula maksud saya, ya. Itu jangan berani-berani menantang arus, ya. Orang punya pabrik gula malah minum manis terlalu sering, ya berarti pengen segera tadi dibacakan seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, ya, pengen didoakan. Nah, ini hanya sekedar intermezzo, ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh. Tadi mungkin sudah dijelaskan pada yang sebelumnya ya. Nah, ini dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58. Monggo sambil dibaca ya. Ayatnya ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena apa? Ternyata di bulan Ramadan itu juga terjadi hari-hari bertarbiyah, kajian-kajian semacam ini. Kita tuh diasah terus, Bu, ya. Sehingga dengan kita menuntut ilmu, ternyata terjadi pencernaan-pencernaan yang bersifat mikro, ya. Karena belajar itu juga butuh energi untuk apa? Untuk mengaktifasi otak, ya, sehingga semua komponen metabolisme tubuh yang terlibat di sana, dari mulai lambung, kemudian usus 12 jari sampai usus besar, kemudian pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, diedarkan di dalam darah, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, itu butuh semuanya meningkat. Akhirnya karena makanan yang tadinya dimakan sedang sedikit, sehingga simpanan-simpanan kelebihan yang disimpan di dalam tubuh itu dibongkar, Pak, diproses menjadi tenaga dan menjadi bagian-bagian yang produktif di dalam hidup. Nah, ini maksudnya meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Nah, baik, itu beberapa orang sering keliru di dalam berpendapat, menganggap bahwa puasa dapat menurunkan metabolisme. Ini kebalikan, justru salah satu manfaat puasa adalah sangat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Mungkin ini bisa yang terjadi pada orang yang banyak tidur saat puasa. Ya, mungkin dugaan ini terjadi pada saat tadi karena ada hadis, ya, tidurnya orang yang berpuasa saja berpahala, ya. Nah, kalau kita tarik, apalagi kalau kita tidurnya produktif, memberikan dan menebar manfaat untuk orang banyak, akan lebih maksimal, ya, metabolismenya. Kemudian yang keempat, mengendalikan nafsu makan. Nah, ini tertuang di dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat 179, ya. Walaqad dzaro, ya. Walaqad dzaro. Ini diawali dengan walaqad dzaro, ya, kemudian sungguh, ya. Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Karena apa? Karena kesesatan mereka sendiri. Mereka memiliki hati, ya, yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata
yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga dan tidak memiliki, dan mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Tadi sudah dijelaskan, makan seperti kebo, ya. Kemudian syahwatnya diumbar kemana-mana saat Ramadan lagi, ya. Padahal kifaratnya berat ya Bu ya. Salah satu kifaratnya itu memberi makan berapa orang itu, ya, 60 orang. Kalau kita tidak tahan berjima di siang hari pada saat sedang berpuasa. Nah, ini mengendalikan hawa nafsu. Berarti betul rasanya nikmat nafsu kita itu dilatih di sana. Nah, ini salah satu tujuan puasa adalah mengendalikan nafsu, sudah saya jelaskan, ya. Dengan berpuasa secara rutin, tubuh akan secara otomatis mengatur kembali produksi hormon pemicu lapar dan hanya melepaskan ketika butuh, benar-benar membutuhkan asupan makanan. Jadi kalau orang yang tidak pernah dilatih berpuasa Bu, orang yang sudah obesitas, orang yang sudah berlebihan cara makannya, itu yang namanya lapar itu datang setiap saat Bu. Berbeda dengan kita, orang-orang yang normal, lapar itu pada saat-saat tertentu. Sehingga ada teori makan itu tidak mesti harus seperti minum obat pagi, siang, sore, ya. Jadi karena apa? Ternyata pencernaan yang maksimal itu butuh 12 jam. Berarti kalau puasa coba kita hitung. Sahur yang ideal itu kira-kira sebelum subuh, 15 menit atau setengah jam sebelum subuh. Ya, kalau kita hitung waktu subuh misalnya setelah kita makan, ya, itu jam 5 misalnya itu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti jam 4 itu baru makan yang bagus di sana. Nah, kita berbuka, ya, itu pas sekali Pak. Waktunya ideal. Sehingga kalau makan 3 kali, jam 7 makan, jam 12 kita atau jam 1 makan lagi, itu makanan tuh belum betul-betul sempurna dicerna secara baik Bu, belum siap diserap, sudah diisi lagi jam 1 atau jam 2. Belum lagi orang yang tadi rasa laparnya seperti hewan, sudah makan jam 7, ada es pengen es, ada cilok pengen cilok, ada bakso pengen bakso. Ini repot dan sangat berat pencernaan di dalam tubuh. Sehingga dengan berpuasa ini tadi hikmah jangka pendeknya itu sangat banyak. Yang kelima, meningkatkan fungsi otak. Nah, ini mungkin karena hati kita tenang, selalu bersyukur, jadi otak kita itu selalu berpikir positif. Jadi kaitannya ke sana. Kemudian yang keenam, ini mengaktifkan detoksifikasi. Ini kaitannya hampir sama dengan metabolisme, ya. Jadi orang yang sedang berpuasa Bu, racun-racun yang ada di dalam tubuh itu ketika kita sedang berpuasa itu segera, ya, di sana didetoksifikasi. Artinya diolah supaya tidak meracuni tubuh, ya. Ada yang keluar lewat keringat, ada yang keluar lewat urin, ada yang keluar lewat defekasi atau lewat BAB, ya. Jadi salurannya itu semuanya jadi lancar semua, Pak. Ya, tapi kalau dilaksanakan dengan baik dan benar cara berpuasanya. Nah, ini yang ketujuh yang sangat menarik, ya. Ini biasanya sekarang perawatan kecantikan sudah menjamur di belahan dunia manapun, ya, termasuk di pedesaan. Orang yang ngagon saja sekarang pengen tampil cantik Bu, ya. Orang yang biasa misalnya jadi pembantu di dapur saja, udah pengen cemong Bu, tapi pengennya glowing, ya. Ada facial, ada apa. Nah, ini ternyata yang murah, meriah, bermanfaat, kemudian bermartabat di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Ternyata pengen glowing bisa dengan menjaga kesehatan kulit dan mencegah jerawat dengan cara berpuasa. Nah, itu bisa dilihat, ya, untuk mempercepat.
Ini kalau pengajian dengan cara begini, jadi tidak semuanya harus sampaikan, bisa sambil dibaca. Kemudian yang kedelapan, mengurangi resiko diabetes. Nah itu tadi, simpanan glikogen atau gula di dalam tubuh. Di dalam tubuh itu di mana, Bu Bidan? Disimpannya Bu Bidan? Di lever, di otot itu ya. Karbohidrat yang berlebih dalam bentuk gula itu disimpan di sana. Pada saat sedang berpuasa, kemudian kita bekerja terus, beraktivitas terus, berolahraga jalan terus, dibongkar, diolah menjadi tenaga, sehingga orang yang beresiko kena kencing manis atau kena diabetes ini bisa dihindari dengan cara berpuasa. Coba kalau kita punya anak yang sekarang punya riwayat bapak ibunya diabetes, tanamkan rajin-rajin berpuasa. Ya, memang kita berangkat dari puasa Ramadan, kemudian diteruskan dengan kebaikan-kebaikan pada hari-hari lainnya, puasa sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah itu dalam rangka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum atau apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi jangan sedih kita punya riwayat genetik hipertensi atau darah tinggi, punya riwayat gula darah, punya riwayat kolesterol tinggi, maka dengan berpuasa sedini mungkin ditanamkan kepada anak-anak kita yang punya genetik seperti itu, insya Allah akan bisa dicegah secara baik dengan syariat berpuasa. Kemudian yang ke-9 yaitu membantu menjaga kesehatan mental. Nah, itu bisa kita baca ya. Beberapa manfaat puasa bagi mental adalah mengatasi stres ya, meningkatkan suasana hati. Kan orang puasa itu, orang mau marah aja kita masih ingat, aku lagi puasa kok nyewot ya, berarti kan kita rusak puasanya. Jadi suasana hati itu dibikin tentram, nyaman, sehingga akan membantu menjaga kesehatan mental. Selain itu, pembatasan asupan karbohidrat, lemak, dan lain-lain dalam beberapa minggu ini akan meningkatkan kemampuan berpikir. Apabila otak mampu berpikir jernih, maka emosi akan terkontrol, kemudian stres dapat diminimalkan. Nah, tadi kalau kita ikut kajian sambil membaca, itu di sana ada yang namanya istilah intermittent fasting ya, atau IF. Ya, itu maksudnya metode diet ya, atau metode diet yang mengatur pola makan dengan cara berpuasa dalam periode tertentu. Jadi ini terkait dengan jeda waktu. Ibu pernah nggak punya saudara yang dioperasi? Ada beberapa operasi yang semalam menjelang operasi di pagi harinya suruh berpuasa dulu. Ada yang hanya 2 jam sebelum melakukan operasi suruh berpuasa, 2 jam sebelumnya harus berpuasa. Ini yang disebut intermittent fasting. Nah, puasa ternyata itu mengajarkan mengelola waktu untuk menghentikan asupan ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini kenapa saya agak awal ya. Masih sebulan lagi kok temanya tentang Ramadan atau tentang ada apa dengan puasa. Ternyata puasa itu memiliki jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi itu ya, kita memiliki hikmah berpuasa yang positif. Tadi ada 9 macam memperoleh kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Tujuan jangka panjangnya tadi ya, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi sosok orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas nggih 1 jam tadi jam 7 nih. Monggo barangkali ada